Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 209, bersembunyi di lemari. Itu suara Chaiden. Hailey begitu ketakutan hingga ekspresinya berubah drastis. Ekspresi di wajahnya sama persis dengan yang ditunjukkannya saat Jordan memergokinya basah di kamar hotel bersama Tyler di Hotel Rosie. Jordan, beruntung, bisa sekali lagi melihat ekspresi seperti itu di wajah Hailey. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat kejadian itu yang kadangkala membangunkannya dari mimpinya. Namun, Jordan adalah orang yang memergoki istrinya selingkuh di luar kamar hotel terakhir kali. Kali ini, Jordan ada di dalam kamar hotel dan berada di posisi Tyler. Jordan melirik Hailey, yang kini mengenakan gaun tidur tipis bertali spaghetti dan tampak sangat gerah. Jika Chaiden datang pada saat ini dan melihat Jordan dan Hailey, dia pasti akan mengira bahwa mereka berselingkuh. Hailey tentu saja memikirkan hal ini juga, itulah sebabnya dia panik. Ketika Jordan pertama kali mengetahui perselingkuhannya saat itu, dia hanya sedikit terkejut. Namun, sedetik kemudian, dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, dan bahkan membalikkan keadaan dan menegur Jordan. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Tidak mungkin dia bisa menyinggung Chaiden. Begitu dia tahu bahwa dia telah mengkhianatinya, keluarga Husli tidak akan membiarkannya pergi. Terlebih lagi, keluarga Camden juga akan terlibat. Hailey segera menarik Jordan dan berbisik, "Jordan, suamiku sudah kembali. Cepatlah cari tempat untuk bersembunyi. Kita tidak akan bisa menjelaskan ini dengan jelas, tidak peduli seberapa keras kita berusaha. Jika dia melihat kita sekarang, dia akan salah paham." Jordan ragu-ragu apakah akan membantunya atau tidak. Faktanya, karena Chaiden berhubungan dengan Hailey saat Hailey masih menikah dengan Jordan, dia seharusnya membalasnya dengan uangnya sendiri. Namun, jika Chaiden salah memahami perselingkuhannya dengan Hailey, Chaiden pasti akan menceritakannya kepada Victoria. Jika saatnya tiba, dan Victoria mempertanyakannya, bagaimana Jordan akan menjawab? Ya, dia memang tidak melakukan apapun dengan Hailey hari ini, tetapi bagaimana dengan pertemuan mereka sebelumnya? Jordan tidak mungkin berbohong kepada Victoria, dan begitu Victoria tahu bahwa Jordan telah mengecewakannya karena tidak mempercayainya, Victoria pasti akan patah hati. "Kumohon." Hailey tampak menyedihkan. Jordan mengangguk. Baiklah. Dia tidak melakukan ini untuk membantu Hailey tetapi untuk mencegah Victoria bersedih. Hailey akhirnya menghela napas lega dan menarik Jordan ke tempat tidur. Sambil menunjuk ke bagian bawah tempat tidur, dia berkata, "Bersembunyilah di bawah tempat tidur." Jordan langsung membantah, "Aku tidak bersembunyi di bawah tempat tidurmu." Menurut Jordan, tindakan itu sangat memalukan. Kalau begitu, sembunyi saja di lemari. Hailey mengatur agar dia bersembunyi di lemari di samping tempat tidur. "Sayang, kamu di sana." Chaiden berseru lagi dari luar. "Cepat, masuk cepat." Hailey mendesak Jordan. Untungnya, ada lemari besar di kamar presidensial sehingga Jordan bisa bersembunyi dengan mudah. "Tetaplah di dalam lemari, jangan bersuara sedikit pun. Itu akan lebih baik untuk semua orang." Hailey menegur Jordan lagi. "Mengerti." Jordan menutup pintu lemari dan tetap di dalam dengan tenang. Begitu memasuki ruangan kecil dan gelap itu, Jordan berpikir dalam hati dengan jijik, "Sial, aku adalah keturunan terhormat keluarga Stele. Namun, aku bersembunyi di lemari kamar hotel orang lain sebagai kekasihnya. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa." Pada saat ini, Hailey sudah berlari ke pintu untuk membukanya. Begitu dia melakukannya, Chaiden yang kesal bertanya, "Mengapa kamu lama sekali membuka pintunya?" Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia melihat apa yang dikenakan Hailey dan terkejut. "Sayang, kamu tampak cantik." Hailey secara khusus mendandani dirinya untuk pertemuan dengan Jordan, sehingga bahkan Chaiden terpana oleh kecantikannya meskipun dia melihatnya setiap hari. "Sayang, kapan kamu beli jubah ini? Kok aku belum pernah lihat kamu pakai?" Chaiden bertanya. Bersembunyi di lemari, Jordan juga mendengar kata-kata Chaiden. Dia diam-diam berpikir, "Dulu aku membeli baju tidur ini untuk Hailey. Aku heran dia tidak membuangnya dan malah memakainya di depan Chaiden Husli." Jordan agak terkejut. Hailey tergagap dan bertanya, "Sayang, kenapa kamu pulang pagi sekali? Baru jam 10, bukankah kalian berencana bersenang-senang sampai tengah malam?" Tanpa menjelaskan apapun, Chaiden menatap Hailey yang anggun bagai peri, lalu menggendongnya. "Hei, apa yang kau lakukan? Turunkan aku." Hailey merasa takut karena Chaiden masuk ke ruangan sambil menggendongnya. Semakin jauh mereka masuk, semakin dekat mereka dengan Yordania. Jordan juga merasakan bahwa Chaiden dan Hailey sedang berjalan ke arahnya, jadi dia menjadi agak gugup. Namun, Chaiden jelas tidak menyadari bahwa ada pria lain di ruangan itu. Dia hanya bermaksud menggendong Hailey ke tempat tidur.
Mendengar suara itu, Jordan sudah menebak apa yang akan dilakukan Chaiden. Namun, Hailey mendorong Chaiden dan berkata, kamu masih belum menjawabku. Kenapa kamu kembali sepagi ini? Chaiden berkata, saya kembali untuk mengambil sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia ingin mencium wajah Hailey. Apa yang ingin kau bawa? Hailey terus mendorong Chaiden. Chaiden sekali lagi berkata dengan nada ambigu, kunciku. Kunci apa? Hailey terus bertanya. Chaiden menjawab, kunci lapangan golf di New York Country Club. Hailey tahu bahwa Chaiden dan teman-temannya sering bermain di lapangan golf di New York Country Club. Kunci apa? Hailey terus menyelidiki. Chaiden mulai terlihat ragu-ragu dan bimbang. Sejujurnya, dia tidak punya pilihan lain. Kami punya loker pribadi di sana, dan aku punya kuncinya. Kane dan yang lainnya akan pulang besok, dan mereka perlu mengambil sesuatu dari loker itu, jadi aku kembali untuk membawakannya kuncinya. Rasa ingin tahu Hailey pun muncul. Loker pribadi. Barang-barang apa saja yang kamu taruh di sana? Bukan hanya Hailey yang penasaran, bahkan Jordan juga merasa agak aneh saat mendengarnya. Loker pribadi macam apa yang ada di lapangan golf? Kalaupun ada, mengapa mereka harus berbagi? Lagi pula, kuncinya hanya ada satu, dan hanya satu orang yang menjaganya. Jordan menduga Chaiden dan teman-temannya yang jahat mungkin punya rahasia yang harus disembunyikan. Ia telah berusaha menggunakan cara yang tepat agar Chaiden mendapatkan hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, Jordan perlahan mendorong pintu lemari untuk mengintip melalui celah kecil dalam upaya untuk melihat ekspresi wajah Chaiden. Jordan telah belajar membaca ekspresi mikro sehingga dia dapat menyimpulkan dari perubahan ekspresi Chaiden apakah dia berbohong atau tidak. Chaiden tergagap, itu hanya barang-barang mewah yang kami bawa kembali dari seluruh dunia. Jordan menyimpulkan melalui ekspresi Chaiden bahwa dia berbohong. Sepertinya aku perlu memeriksa loker mereka saat aku kembali. Jordan berpikir dalam hati. Pada saat ini, dia masih senang telah menemukan rahasia kecil Chaiden saat bersembunyi di lemari. Terlebih lagi, itu adalah rahasia yang berpotensi menghancurkan reputasi Chaiden dan bahkan keluarga Husli. Namun, detik berikutnya, dia melihat Chaiden memaksakan ciuman pada Hailey melalui celah lemari.